Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kembali kita lanjutkan diskusi kita kali ini bersama dengan Investment Specialist Mega Capital Indonesia, Bapak Lianto Sudarso. Pak Lianto, tadi kita tertahan di pertanyaan pemirsa begitu ya. Ada Ibu Lisa di Surabaya menanyakan Astra Internasional sudah punya di 5.900. View-nya dari Pak Lianto seperti apa? 3 hingga 6 bulan ke depan dan sarannya untuk Bu Lisa. Silakan Pak Lianto. Ya, saya rasa untuk Astra International sendiri ini kan yang bikin dia mungkin nggak perform kan mungkin dari sesi autonya ya. Dan jadi kalau as long as daya beli masyarakat ini meningkat, program vaksinasinya oke, ya ini akan mendongkrak daya beli masyarakat. Apalagi PPNBM kemarin 0% gitu loh. Efektif atau tidak tergantung program vaksinasinya gitu. Jadi dengan level 5.900 sebenarnya cukup oke ya. Memang ada support di sini tuh 5650 Bu. Jadi kalau misalnya as long as dia nggak turun dari 5650 tahan aja. Oke, jadi masih cukup oke menurut Pak Lianto di 5950, Ibu Lisa. 5650 menjadi level yang juga bisa diperhatikan untuk Anda. Baik, itu untuk Astra Internasional. Sementara saya bergeser ke berikutnya ada Pak Andi di Bintaro. Selamat sore Pak Andi. Menanyakan saham GMFI, Garuda Maintenance, hold di 119. Rekomendasinya seperti apa? Sudah memiliki portofolio di level tersebut, Pak Lianto? Ya, kalau 119 ini kan berarti di range konsolidasinya dia ya. Ini kayaknya hari ini dia juga bentuknya menguat deh. Ya, dia tutup di 126 kan hari ini kan. Nah, jadi ini dapatnya harganya juga cukup di bawah. Oke, tapi as long as dia nggak turun dari 110 masih berpotensi sih. Dia supportnya di 110 dengan resisten itu mungkin di sekitar 150 kali sekarang, paling dekat. Oke, support terdekat 110, kemudian resisten di 150. Untuk Pak Andi di Bintaro yang sudah punya GMFI di 119, tentunya bisa menjadi acuan untuk Anda. Sementara itu saya bergeser ke penanya berikutnya. Ningsi di Jakarta, selamat sore, menanyakan saham ICBP. Nah, ini juga tadi sebetulnya sudah diulas oleh Pak Lianto begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa di-preview kembali bagaimana kemudian rekomendasi dari Pak Lianto terkait ICBP. Kemudian saya bergeser ke Pak Petrus di Semarang, menanyakan saham Adaro Energi nih Pak Lianto sudah punya di 1550. Jika ingin melakukan average down di level berapa sebaiknya? Targetnya jangka panjang dari Pak Petrus. Berapa tadi? 1550 ya? Ya, 1550. Nah, oke, ini saham batu bara ini tuh memang kemarin kan mungkin dapat insentif ya dari pemerintah kalau bisa hilirisasi itu ya. Tapi memang sekarang ini yang jadi permasalahan di saham batu bara itu tuh walaupun harga batu baranya naik itu temanya tuh sekarang banyak fund manager asing terutama itu harus beli yang ESG gitu loh. Dan saham batu bara Indonesia itu nggak ESG banget ya, makanya harus susah naik gitu. Ya, jadi ya saya nggak tahu kalau in the future mungkin mereka lebih ganti bisnis Kak. Adaro ini kan ada power plant walaupun belum signifikan ke laporan keuangannya ya. Nah, tapi as long as Pak dia nggak turun dari 1.100 ya nggak masalah sih gitu. Karena cenderung ini udah sideways dan udah di bottom di dia gitu. Tapi kalau dia turun di bawah 1.100 agak hati-hati gitu. Oke, 1.100. Ya, 1.100. Oke, baik, 1.100 Pak Petrus di Semarang untuk Adaro yang sudah punya di level 1.550 tadi bisa diperhatikan juga bagaimana view dari Pak Lianto untuk Adaro Energi. Sementara itu dari Pak Petrus di Semarang, saya ingin menyapa Made di Bali yang menanyakan saham konstruksi nih Pak Lianto. Sepertinya kita berpindah-pindah sektor. Waskita Karya sudah punya di 1.545. Analisisnya seperti apa untuk Waskita ke depannya? 1.545 ya. Ya. Nah, Waskita any construction lah. Basically memang kalau kita lihat sekarang valuasinya memang cukup mahal, tapi memang kedongkrak dari SWF itu ya. Ya kita lihat juga SWF itu nanti seberapa efektif ya. But in any way, as long as Waskita nggak turun dari 1.400 nggak masalah sih. Tapi ini kelihatan sedikit kayak ada head and shoulder ya. Pola patternnya tuh agak head and shoulder gitu. Jadi kalau misalnya dia tembus 1.400 tuh, nah itu harus hati-hati sih.
Oke, jadi ada beberapa hal tadi yang perlu diperhatikan untuk WSKT. Made di Bali semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda, terutama tadi ada pola teknikalnya sendiri yang bisa dijadikan catatan. Sementara satu pertanyaan terakhir sepertinya Pak Lianto, ada yang menanyakan saham Bank Bukopin, BBKP sudah punya di 555, tidak menyebutkan nama. Boleh analisisnya? Ya, Bang Bukopin sekarang kelihatannya juga masih konsolidasi, punya di berapa? 55. 55 ya. Ya, saya rasa mungkin Bang Bukopin ini karena sekarang Mukmin Bank juga udah masuk dan lain sebagainya, mungkin lebih cocok untuk jangka panjang. Tapi untuk mungkin kalau untuk trading ya, as long as dia tidak turun dari mungkin level 500 begitu ya, I think masih ada potensi untuk penguatan lebih lanjut sih. Dengan sekarang mungkin resistennya itu paling dekat dulu, ya mungkin sekitar 650. Oke. Jadi ada level-level terdekat yang juga bisa diperhatikan untuk BBKP. Seiring tadi ada masuk ke KIB begitu ya, dalam Bank Bukopin, dan kita harapkan nanti ada pergerakan-pergerakan khusus juga untuk BBKP. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda, dan juga mungkin tadi ada dari Anda yang sudah bertanya melalui WhatsApp interaktif tapi belum terjawab. Mohon maaf pemirsa, kita akan lanjutkan kembali esok hari. Pak Alianto, terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini. Oke, Sehat dan terima kasih. sukses selalu. Terima kasih, sama-sama Mas. Ya, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan tentunya tambahan informasi untuk portofolio investasi Anda. Dan kita akan berjumpa kembali esok hari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Second Session Closing. Saya Fajar Royong, terima kasih. Sampai jumpa.